Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Kabupaten Garut Angkatan 22 Kelompok 3 yang beranggotakan Asep Firman SPDI, yang kedua Ella Mayasari SPDI, dan yang ketiga Rima Luciana SPD. Kali ini kelompok kita akan membahas tentang analisis isu kontemporer, yaitu proxy war. Silahkan disimak. Definisi proxy war. Proxy war adalah perang terselubung di mana salah satu pihak menggunakan orang lain atau pihak ketiga untuk melawan musuh. Ada 5 tahapan analisis isu kontemporer. Yang pertama, pra-analisis identifikasi beberapa isu atau masalah seputar topik dengan menggunakan metode pentahelix. Yang kedua, menapis, menganalisis dan menyusun alternatif pemecahan isu dari beberapa isu atau masalah tersebut dengan menggunakan alat bantu tapisan isu dengan metode USG. Yang ketiga, analisis sampai ke akar masalah dengan menggunakan fishbone. Yang keempat, menemukan alternatif pemecahannya dengan menggunakan SWOT. Dan yang kelima, alternatif penyelesaian. Analisis isu dengan menggunakan metode pentahelix. Model pentahelix mengelompokkan berbagai pihak dalam beberapa elemen. Yang pertama, ada government yang berarti pemerintah, yang kedua ada akademik yang berarti dunia pendidikan, yang ketiga ada bisnis yang berarti dunia usaha, yang keempat ada community yang berarti komunitas, dan yang kelima ada media. Isu kontemporer yang pertama tentang peredaran narkoba. Dari segi pemerintah, kurang tegasnya penerapan peraturan mengenai narkoba. Dari segi akademik, belum maksimalnya pendidikan karakter yang diberikan oleh orang tua, sekolah, dan masyarakat. Dari segi pebisnis, keuntungan dari bisnis narkoba yang lambat laun membuat Indonesia sebagai tempat penghasil narkoba. Dari segi komunitas, maraknya komunitas geng motor di kalangan pelajar dan public figure dalam penyalahgunaan narkoba. Dari segi media, mudahnya transaksi jual beli narkoba secara online. Isu kontemporer yang kedua tentang pemberitaan media hoax. Dari segi pemerintah, kurangnya keterlibatan pemerintah dalam menyaring berita di media sosial dan belum adanya peraturan jelas mengenai berita bohong atau hoax. Dari segi akademik, rendahnya pendidikan masyarakat mengenai penangkalan berita hoax. Dari segi pebisnis, keuntungan bertambah dari munculnya berita hoax dan membuat para pebisnis saling menjatuhkan. Dari segi komunitas, kurangnya literasi masyarakat dalam membaca berita di media sosial dan masyarakat selalu mengikuti tren tanpa mencari kebenaran suatu berita. Dari segi media, cepat dan mudahnya akses informasi yang ada serta tidak adanya filter untuk informasi yang tersebar di media sosial. Isu kontemporer yang ketiga tentang paham radikalisme. Dari segi pemerintah, kurangnya peran pemerintah dan tokoh agama dalam meluruskan pemahaman tentang agama dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari segi akademik, kurangnya pemahaman masyarakat tentang keagamaan, kebangsaan, dan Pancasila. Dari
dari segi pebisnis, keuntungan bagi kelompok yang ingin memecah belah umat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dari segi komunitas, adanya kelompok yang fanatik dan masuknya kelompok radikalisme di kalangan mahasiswa. Dari segi media sosial sebagai sarana penyebaran paham radikalisme. Menggunakan metode USG, yaitu menyusun urutan prioritas isu dengan menentukan urgensi, seberapa mendesak atau tidaknya masalah. S, seriousness, seberapa serius masalah, dan grow, seberapa kemungkinan masalah itu berkembang. Jika isu tersebut sangat tidak mendesak, maka diberi nilai 1. Tidak mendesak diberi nilai 2, cukup mendesak nilai 3, mendesak nilai 4, dan sangat mendesak diberi nilai 5. Isu yang pertama, peredaran narkoba. U-nya, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mendorong semakin mudahnya perpindahan orang, barang, dan jasa dari satu negara ke negara lain. Skornya 4. S-nya, tindak pidana, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terjadi di Indonesia sudah pada tingkat yang memprihatinkan, terutama banyak publik figur yang menggunakan narkoba. Skornya 4. G-nya, yaitu publik figur yang banyak mengkonsumsi narkoba akan membawa dampak buruk bagi generasi bangsa, karena publik figur menjadi contoh bagi sebagian masyarakat. Skornya 4. Jadi total skor untuk isu yang pertama adalah 12. Isu yang kedua yaitu pemberitaan media hoax. U-nya, hoax sifatnya lebih banyak mengadu domba kelompok-kelompok yang menjadi sasaran dengan isi pemberitaan yang tidak benar. Skornya 5. S-nya, hoax di media sosial biasanya pemberitaan yang tidak terverifikasi, tidak berimbang, dan cenderung menyudutkan pihak tertentu. Skor 5. G-nya, media komunikasi mempunyai pengaruh dalam membentuk persepsi opini, sikap, maupun perilaku. Skornya 5. Total skor untuk isu yang kedua adalah 15. Selanjutnya yang ketiga, paham radikalisme. U-nya, penyebaran radikalisme di Indonesia telah merasuki semua lapisan masyarakat tanpa dapat dipilah. Skornya 3. S-nya, paham radikalisme juga telah menginfiltrasi berbagai institusi sosial seperti rumah ibadah, lembaga pendidikan, juga keagamaan maupun media massa. Skornya 3. Kemudian G-nya, perkembangan paham radikalisme terbilang pesat, baik dalam bentuk kegiatan maupun kreativitas jaringan yang dilakukan. Skor 3. Jadi, total skor untuk isu yang ketiga adalah 9. Dari metode USG diperoleh bahwa pemberitaan media hoax adalah isu yang paling mendesak untuk dianalisis karena jumlah skornya yaitu 15. Mendapat isu prioritas, kemudian akan dianalisis menggunakan Fishbone, yaitu mengidentifikasi berbagai penyebab dari masalah pemberitaan media hoax. Di antaranya dari segi surrounding atau keadaan sekitar,
Diperoleh bahwa kurangnya minat baca masyarakat. Kemudian, dalam kondisi pandemi ini, membuat masyarakat cenderung menggunakan media online atau akun medsos yang merupakan sarang hoax. Selanjutnya, minim literatur yang ada. Dari segi skills atau keterampilan, diperoleh bahwa doktrin media yang tidak kredibel. Kemudian, masyarakat mudah percaya tanpa mencari fakta kebenaran berita. Selanjutnya, masyarakat lebih menggunakan medsos untuk kepentingan hiburan. Dari segi sistem, kondisi media informasi yang komersial menyebabkan banyak iklan-iklan yang terkadang mengandung hoax. Selanjutnya, cepatnya penyebaran informasi karena faktor canggihnya teknologi saat ini. Kemudian, kurangnya regulasi yang tegas bagi penyebar hoax. Dari segi suppliers, yang pertama saat ini banyak informasi yang tidak sesuai antara judul dengan isinya. Selanjutnya, pesan yang dilanjutkan secara berantai biasanya ada pada WhatsApp atau Telegram yang membuat masyarakat saling meneruskan informasi. Yang terakhir yaitu berkembangnya buzzer bayaran. Buzzer artinya pendengung berita. Oknum ini dapat menyebabkan berita yang sebenarnya kecil menjadi lebih besar. Menemukan alternatif pemecahan dengan menggunakan SWOT. SWOT ada 4 aspek, yaitu strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunities peluang, dan threat hambatan. Analisis ini dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan hambatan. Dari aspek kekuatan, pemerintah diharapkan dapat membuat regulasi preventif terhadap pemberitaan hoax di media sosial, mengedukasi atau mensosialisasikan bahaya hoax melalui media sosial. Dari aspek kelemahan, regulasi yang belum tegas dari pemerintah dan tingkat membaca masyarakat masih rendah sehingga mudah tergiring oleh pemberitaan negatif di media sosial. Dari aspek peluang, tingkat kesadaran masyarakat semakin tinggi terhadap bahaya berita hoax dan kecepatan penyebaran informasi melalui media sosial dapat menjadi keuntungan jika digunakan untuk hal yang positif. Dari aspek hambatan, bermunculannya kelompok yang ingin memecah belah kedaulatan dengan penyebaran berita hoax dan terdapat buzzer yang membela berita provokatif dan negatif. Alternatif penyelesaian merupakan gabungan dari beberapa aspek SWOT. Yang pertama, strength dan opportunities. Pemerintah bekerja sama dengan masyarakat membuat forum atau suatu wadah dalam mengatasi penyebaran berita hoax. Yang kedua, weakness dan opportunities. Media diharapkan membuat berita-berita yang dipublikasikan secara kreatif, positif, dan kredibel agar masyarakat mudah memahami informasi sehingga terhindar dari berita hoax. Yang ketiga, strength dan threat. Memberikan edukasi kepada masyarakat melalui media sosial dengan membuat poster, template, ataupun konten tentang bahaya hoax. Yang keempat, weakness dan threat. Penegakan tegas pemerintah terhadap pelaku penyebaran berita hoax.